Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video tutorial untuk menambal ember-ember yang sudah rusak atau pecah. Ya, di sini saya menggunakan ember yang memang sudah pecah, yang sebenarnya sudah tidak layak pakai, tapi sebenarnya ember ini masih bisa digunakan jika kita menambalnya. Ya, alat-alat yang dibutuhkan, medianya adalah yang pertama adalah bak, ya, bak yang rusak. Nah, yang kedua adalah lap kain. Tujuannya untuk memastikan tidak ada kotoran yang menempel di bak. Di sini saya menggunakan kain bekas baju anak-anak atau kain apapun itu. Nah, pastikan ketika kita membersihkan benar-benar bersih tanpa bersisa debu. Ya, di situ kita harus memastikan benar-benar. Nah, yang kedua, untuk hasil dari dibersihkannya itu harus benar-benar kering, ya, supaya lakban hitam ini bisa merekat secara sempurna. Ya, jadi modalnya hanya lakban seperti ini. Sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi kualitasnya untuk hasil yang maksimal, tetapi untuk video saat ini yang saya berikan adalah menggunakan lakban, hanya lakban, ya. Sebenarnya masih bisa diberikan kawat untuk penguat, itu bisa, atau tambang. Jadi antar sisi ember yang pecah itu harus dikasih lubang terlebih dahulu supaya mengokohkan. Tetapi di sini saya hanya menggunakan lakban karena beban yang akan saya berikan dalam bentuk air itu masih bisa ditampung oleh kekuatan dari lakban hitam ini. Pastikan ketika menambal menggunakan lakban ini, lakban hitam ini, setiap sudut, setiap sisi, terutama yang memiliki cekungan, dipastikan menempel dengan sempurna. Nah, disertai dengan kunci-kunci yang berbentuk memanjang antar lubang supaya dia bisa terikat dengan sempurna. Untuk pemasangan lakban ini kita harus memasangnya di kedua sisi, yaitu di bagian luar dan bagian dalam. Ya, pastikan ketika memberikan lakban gosok, ya. Kalau saya gosoknya menggunakan kuku untuk memperkuat detail-detailnya supaya tidak bocor, karena rencana ember ini akan saya gunakan untuk menampung air untuk budidaya ikan. Jadi simak terus videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, di lakban bagian dalam dan luarnya dan detail-detailnya, terutama di bagian
pertemuan antara sisi kiri sama sisi kanan, pastikan kita gosok ya, sehingga bisa merekat sempurna lem yang terdapat pada lakban tersebut. Dan nanti ketika kita keringkan, itu lebih bagus lagi kita panaskan di bawah sinar matahari. Tujuannya supaya lem bisa merekat sempurna. Kelemahan menggunakan lakban itu ketika kita berikan beban yang terlalu kuat, contohnya untuk dikasih tanah full, dikasih air, selain air saja itu akan mempengaruhi si embernya, kerenggangannya. Jadi pastikan hanya air, dan untuk tingginya tidak perlu terlalu tinggi supaya lebih aman. Dan ini sudah beberapa kali saya pakai. Untuk resiko bocornya kemungkinan ya ada, cuma itu sedikit, hanya tetesan biasanya. Pokoknya detail-detail di setiap lekukan itu pastikan kita gores pakai kuku, tujuannya supaya lebih rapat lagi sehingga lebih aman. Lakban ini juga mudah didapat di toko-toko ATK terdekat atau di tempat fotokopian, itu biasanya ada. Harganya untuk kisaran satu rollnya atau satu bundarannya itu bermacam-macam tergantung merek, tetapi biasanya di bawah 10.000. Dan untuk penggunaan penambalan ember ini itu tidak membutuhkan panjang yang banyak, jadi kita butuh yang pendek-pendek saja sehingga bisa ngirit secara pengeluaran. Seperti yang bisa dilihat di video, saya selalu menggosokkan kuku saya ke lakban supaya bisa menempel di bagian ember secara sempurna. Nah, itulah hasilnya seperti itu dalam di itu. Untuk lebih bagusnya lagi di full kayak gitu. Nah, di sini kita mencoba untuk tes kebocoran. Seperti yang saya katakan tadi, untuk pengisian tidak perlu full karena penambalan ini hanya menggunakan lakban. Karena semakin tinggi air itu akan memberikan kekuatan yang lebih berat lagi sehingga akan berpengaruh ke tambalan. Bisa saja ketika kekuatannya melebihi dari kekuatan lakban tersebut, tambalan tersebut akan terbuka. Nah, harusnya di video ini itu bisa dilakban sampai bagian atas, tetapi saya memang tidak menggunakan hal tersebut karena rencananya itu sebagai buangan air secara otomatis. Jadi ketika air melebihi dari lakban tersebut, di situ akan ada celah sehingga air akan keluar secara otomatis. Nah, di sini bisa kita lihat tidak ada air yang menetes, padahal udah lumayan penuh, jadi